Sebelum Abraham itu sebenarnya ada Nuh, ya. Nuh dan Abraham adalah dua tokoh utama dalam kitab Kejadian, tetapi mereka adalah pribadi yang berbeda dan hidup di masa yang berbeda pula. Nuh dan Abraham masing-masing memiliki peran penting dalam sejarah umat manusia dan dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Yang pertama, Nuh dalam kitab Kejadian. Jadi Nuh ini, ya, ini manusia yang hidup, ya, kira-kira era zaman-zamannya purba, ya. Zaman prasejarah, tetapi sudah masuk ke zaman-zaman itu, ya, biasanya, ya. Nuh adalah tokoh yang muncul dalam Kejadian 6 hingga Kejadian 9. Nuh dikenal sebagai seorang yang benar di hadapan Tuhan pada zaman yang penuh dengan kedurhakaan dan kejahatan. Tuhan memutuskan untuk menghukum dunia dengan banjir besar. Nah, inilah baptis. Baptis yang diberikan Nuh kepada keluarganya. Nah, jadi beberapa aspek penting mengenai Nuh. Yang pertama itu panggilan dan perintah Tuhan. Kejadian 6 ayat 9-22. Nuh dipilih oleh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera, perahu besar, untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan sepasang pasangan dari setiap jenis hewan dan banjir yang akan menghancurkan seluruh dunia. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa hewan-hewan tersebut ke dalam bahtera untuk mempertahankan kehidupannya di bumi. Kemudian ada banjir dan pemulihan dunia, Kejadian 7-8. Nah, inilah prapaskahnya, ya. Jadi kalau kita prapaskahnya Yahudi ini sebenarnya dimulai dari Nuh sebenarnya, ya. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, Tuhan menurunkan hujan yang sangat deras selama 40 hari dan 40 malam. Peristiwa itulah yang dilakukan Yesus untuk tidak makan dan minum di padang gurun, berpantang dan berpuasa, menyebabkan banjir yang menutupi seluruh bumi. Setelah banjir surut, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera dan Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh bahwa dia tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi dengan banjir. Nah, ini. Dia tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi dengan banjir, dan sebagai tanda perjanjian itu Tuhan menempatkan pelangi di langit. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, Tuhan Allah tidak akan menghancurkan lagi, ya, bumi ini. Ya, tetapi dia akan memulihkan bumi ini dengan darah. Dengan darah putranya yang tunggal. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Musa itu, ya, dia membebaskan bangsa Israel, lalu setiap sontoh kayu atau pintu itu harus diolesi dengan darah anak domba, supaya malaikat maut itu melewati anak sulung bangsa Israel, kan? Nah, peran Nuh dianggap sebagai simbol keselamatan melalui ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan. Jadi ketaatan atau kesetiaan itu menjadi peranan kunci bagi orang beriman. Kisah Nuh juga mengajarkan pentingnya iman dan ketaatan kepada Tuhan, bahkan ketika dunia di sekitar kita tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mengikuti jalan Tuhan, Yesus kan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, memang mengikuti jalan Tuhan itu penuh tantangan. Bisa jatuh berkali-kali kita. Dalam peristiwa jalan salib Yesus, devosional jalan salib itu kan, ya, perhentian, ya, Yesus jatuh pertama kali, ya. Yesus jatuh kedua kalinya, Yesus jatuh ketiga kali. Sebenarnya Yesus tuh jatuh berkali-kali. Tetapi memang disepakati oleh Bapak Gereja, kata 3 kali itu menunjuk bahwa, ya kan, Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu adalah Maha Belas Kasih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan. Dan ini penting bagi kita umat Kristen untuk menyadari itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, perbedaan Nuh dan Abraham, zaman dan peran, tantangan dan panggilan, perjanjian dengan Tuhan. Jadi Nuh ini sebagai, ya, leluhurnya Abraham, karena setelah itu kan manusia kan tidak ada lagi, ya. Nah, Nuh dan Abraham memiliki peran penting dalam kitab Kejadian. Mereka adalah tokoh yang berbeda dengan peran dan panggilan yang berbeda. Nuh adalah simbol keselamatan dari kehancuran melalui ketaatan kepada Tuhan, sementara Abraham adalah simbol iman dan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Itu dia. Jadi kalau Nuh itu adalah simbol keselamatan dari kehancuran melalui ketaatan kepada Tuhan, sementara Abraham adalah simbol iman dan perjanjian antara Tuhan dan umatnya.
Sedangkan Yesus Kristus itu siapa? Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan lagi ya simbol iman. Dia bukan lagi ya perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Dia sendirilah Tuhan yang membuat perjanjian dengan Abraham, dengan Nuh. Nah itu. Baik, saya hanya mereview ya, karena memang kita cukup terhenti cukup panjang waktu itu. Lalu sekarang kita lihat istri-istri Abraham. Mungkin penting juga untuk ya, karena jangan sampai kita tidak melihat peran dari istri-istri Abraham ini. Sarah atau Sarai, identitas Sarah yang awalnya bernama Sarai adalah istri pertama dan utama Abraham. Jadi istri pertama dan utama. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, istri pertama dan utama itu adalah dalam gereja Katolik adalah yang menerima sakramen perkawinan, ya kan? Dia adalah sepupu Abraham yang berasal dari keluarga yang sama di Ur Kasdim. Nah, perannya sangat penting dalam kisah kehidupan Abraham karena dia adalah ibu dari anak Abraham yang pertama, Ishak. Meskipun pada awalnya Sarah tidak dapat melahirkan anak karena usianya sudah lanjut, Tuhan berjanji bahwa Sarah akan mengandung anak yang menjadi pewaris janji Tuhan kepada Abraham. Berapa banyak ya dalam kitab Perjanjian Lama dan bahkan Perjanjian Baru seorang yang sudah tua, ya kita tahu apa yang terjadi dengan mamanya Samuel, ya kan? Jadi Samuel itu ya sampai Hana ya, itu diolok-olok oleh saudaranya sendiri, tidak punya anak, tetapi dia bernazar kalau anak ini dia bisa diberikan anak oleh Tuhan, apa yang terjadi? Anak ini akan menjadi ya abdi Tuhan. Ya, itulah Samuel. Samuel lah yang mengurapi atau ya kegenapan Allah untuk mengurapi raja Israel. Ya, dari Saul ke Daud. Saul melakukan pelanggaran, akhirnya diganti Daud dari tunggul Isai. Nah, begitu juga kita tahu apa yang terjadi dengan ya Zakaria dan Elizabeth, ya cukup tua juga dia mendapat anak. Itulah Yohanes Pemandi atau Yohanes Pembaptis. Ya. Sepupunya Yesus yang 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Dan disitulah kegenapan terjadi. Anak yang berada di dalam perut Elizabeth itu melonjak kegirangan karena melihat ibu Tuhan. Nah, kemudian keajaiban kelahiran Ishak. Pada usia 90 tahun, Sarah akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang yang diberi nama Ishak, 90 tahun. Nah, yang berarti tertawa. Ishak itu artinya tertawa. Jadi karena Sarah tertawa, jadi dia memberi nama anaknya Ishak. Itu ada artinya ya semuanya. Mendengar janji Tuhan bahwa dia akan melahirkan anak di usia yang sangat tua. Jadi dia tuh tertawa. Tertawa itu bukan tidak percaya. Tapi Tuhan Allah meneguhkan iman Sarah. Kamu yang tertawa di balik pintu, katanya. Enggak, saya tidak tertawa Tuhan. Tuhan masih mau ditipu Sarah, ya tidak bisa. Ya. Kelahiran Ishak merupakan bagian dari pemenuhan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Nah, lalu berikutnya ya. Kalau kita lihat di awal kisahnya, Sarah merasa cemas karena tidak dapat memberikan anak kepada Abraham, sehingga dia menyarankan agar Abraham tidur dengan Hagar. Jadi bukan ya, terkadang orang yang kita cintai itu mendorong kita untuk berbuat dosa. Jadi karena dia sudah merasa tua, ya udah enggak apa-apa tidur dengan Hagar saja, pelayan Sarah, untuk mendapatkan keturunan. Dari hubungan ini lahirlah Ismail, meskipun Sarah sempat merasa cemburu terhadap Hagar dan anaknya. Tuhan tetap memperhatikan Ismail dan memberkati keturunannya. Ya, karena dari keturunan Abraham diberkatilah Ismail itu. Dan kita tahu Esau itu bertobat, lalu dia membuang perempuan ya, dua istrinya itu, lalu menikahi anak-anak Ismail. Jadi ada anak Ismail yang perempuan itu kawin dengan Esau. Ya kan? Kematian Sarah meninggal pada usia 127 tahun dan Abraham membeli sebuah gua di Makpela sebagai tempat pemakamannya. Kejadian 23. Berikutnya, nah ini
ya. Bayi tabung tadi itu, ya. Istilah sekarang kan. Tetapi ya udah. Hagar, identitas Hagar adalah seorang pelayan wanita dari Sarah yang berasal dari Mesir. Ketika Sarah tidak bisa melahirkan anak, dia memberikan Hagar kepada Abraham agar Hagar dapat melahirkan anak sebagai penerus keturunan Abraham. Kejadian 16 ayat 1-3. Ya, ini tradisi ini nanti dijadikan juga sebagai tradisi. Ini tradisi yang terjadi di daerah, ya, pengembalaan, ya. Jadi ini juga akan dilakukan oleh, ya, dilakukan oleh cucu menantunya, yaitu yaitu Rahel dan Lea. Nah, Rahel akan memberikan pelayannya itu kepada Yakub. Begitu juga dengan Lea memberikan pelayannya kepada Yakub. Jadi mereka bersaing-saingan, padahal saudara kandung. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, Hagar dapat melahirkan anak sebagai penerus keturunan Abraham. Hagar melahirkan anak pertama Abraham. Ya, jelas, anak pertama. Tetapi Ishak, ya, itu istri pertama dan utama Abraham adalah Sarah. Anak pertama ya Ismail. Ya kan? Nah, ini kalau kita lihat kejadiannya, kalau kita teliti dengan benar-benar membaca kitab Kejadian ini, nanti terjadi juga, ya. Jadi hak kesulungan itu berpindah. Nah, tetapi ini kesalahannya dari Sarah, dari neneknya ini. Kalau Ribka, nanti peran perempuan itu dalam konteks orang beriman tuh sangat penting, ya. Ini akibat Ribka inilah yang meyakinkan Ishak bahwa itu adalah Esau, ya. Kalau enggak Ribka ya pasti, ya. Tapi karena memang Ribka itu lebih senang dengan Yakub, maka Esau ya menjadi tidak mendapatkan berkat yang utama. Hagar melahirkan anak pertama Abraham, Ismail, yang menjadi anak yang sangat signifikan dalam tradisi Islam, ya. Setelah Hagar melahirkan Ismail, hubungan antara Hagar dan Sarah menjadi tegang. Sarah merasa iri dan cemburu karena Hagar dapat memberikan anak bagi Abraham, sehingga Hagar diusir bersama Ismail ke padang gurun. Ya, karena istri yang utama dan pertama itu adalah Sarah, ya udah Abraham yang ngikuti kata istri. Jadi ketaatan seorang Abraham ini sama seperti ketaatan dia kepada Tuhan dan ketaatannya kepada, ya, Sarah, ya. Namun Tuhan mendengarkan doa Hagar dan menunjukkan kasihnya kepada Hagar dan Ismail, memberikan janji bahwa Ismail juga akan menjadi bangsa yang besar. Nah, itu kisah Hagar dan Ismail. Setelah diusir, Hagar dan Ismail diberi air minum dan makanan oleh Tuhan melalui malaikat, dan mereka ditemukan di padang gurun. Ismail kemudian menjadi bapak dari 12 anak yang menjadi kepala suku-suku bangsa yang besar, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai nenek moyang bangsa Arab. Nah, itu. Nah, berikutnya yang ketiga, Keturah, ya. Tetapi dalam standarnya, ketika Hagar itu dibuang Abraham, diusir, sebenarnya dia itu bukan diceraikan, ya, karena budak tadi itu. Dia kawin pun karena si izin Sarah. Nah, makanya tradisi itu mencatat istri sahnya Abraham itu hanya 2, ya, Sarah dan Keturah. Keturah itu setelah Sarah meninggal adalah istri, ya, kalau dihitung ya tetap istri ketiga, tetapi dalam istri yang satu, istri kedua. Keturah tidak disebutkan secara rinci dalam banyak bagian Alkitab, tetapi namanya tercatat dalam Kejadian 25 ayat 1-6. Nah, Keturah ini melahirkan 6 anak. Jimran, Yoksam, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Midian ini nanti ini anak keempat ini dari Musa itu yang dikejar oleh orang-orang Mesir karena membunuh orang Mesir, ya, atas perintah Firaun. Nanti akhirnya dia ketemu dengan Iman Yitro dari bangsa Midian nih. Ya. Jadi anak-anak Keturah ini menjadi pendiri bangsa-bangsa, terutama Midian yang menjadi salah satu kelompok suku yang dikenal dalam sejarah Israel. Salah satu keturunan Midian, Yitro, bahkan menjadi mertua Musa. Nah, itu.
Lalu kehidupan setelah Sarah meninggal, Abraham menikahi Keturah, dan bersama Keturah dia memiliki banyak keturunan. Namun dalam Kejadian 25 ayat 5-6 dikatakan bahwa Abraham memberikan warisan utama kepada Ishak anaknya dengan Sarah. Jadi warisan utamanya hanya kepada Ishak, dan memberikan sebagian dari warisannya kepada anak-anaknya dari Keturah yang kemudian dikirim ke timur jauh. Jadi kesimpulannya Abraham memang dalam kitab Kejadian memiliki 3 istri, walaupun Hagar itu adalah pelayan, tapi tetaplah. Jadi total anak Abraham itu ada 8. Ishak, Ismail, ya. Kemudian ada Jimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbab, dan Suah. Nah ini. Kisah istri-istri Abraham menunjukkan peran mereka dalam perencanaan Tuhan untuk melanjutkan garis keturunan Abraham dan memperkenalkan bangsa-bangsa yang berbeda. Masing-masing istri memberikan kontribusi terhadap sejarah keluarga Abraham yang memiliki dampak besar dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita lanjut ke Ishak. Nah, Ishak adalah salah satu tokoh penting dalam kitab Kejadian dan merupakan anak pertama Abraham dan Sarah. Ia memainkan peran penting dalam sejarah perjanjian Tuhan dengan umatnya. Kelahiran Ishak lahir sebagai jawaban atas janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah yang sudah sangat lanjut usia dan belum memiliki anak. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa meskipun Sarah sudah berusia 90 tahun, dia akan melahirkan seorang anak yang menjadi penerus perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kelahiran Ishak adalah keajaiban karena pada usia Sarah yang sudah tua, Tuhan membuatnya mengandung. Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Jadi itu kegenapan. Dan Sarah berusia 90 tahun. Ya. Nama Ishak sendiri berarti tertawa. Nah, yang merujuk pada tawa kegembiraan Sarah ketika mendengar janji Tuhan bahwa dia akan melahirkan anak. Kelahiran Ishak menjadi tanda kasih setia Tuhan yang menggenapi janjinya kepada Abraham. Jadi tradisi telur Paskah ini sebenarnya mengingatkan juga kitab Kejadian, di mana ya Sarah itu bisa memiliki sel telur, ya, karena Allah. Ya. Di dunia ini manusia yang paling tertua bukan dalam kitab suci ya. Kalau tidak salah usia 72 tahun dia bisa melahirkan. Kalau tidak salah ya, bisa dicek di internet nantinya. Tetapi Sarah pada usia 90 tahun. Dan angkanya genap, 100 dan 90. Ya. Jadi perbedaan usia Sarah dan Abraham itu 10 tahun. Nah, inilah pengorbanan Ishak yang menjadi suatu pengorbanan yang menjadi ya, warisan tradisi dari bangsa Yahudi. Dan bagi kita, karena sudah pengorbanan itu sudah sekali untuk selamanya, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Kalau untuk orang Yahudi, ya tetap. Dan juga ya agama-agama lain juga yang berada di Timur Tengah atau Timur Jauh. Salah satu kisah paling terkenal dalam kehidupan Ishak adalah kisah ketika Tuhan menguji iman Abraham dengan meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran. Dalam Kejadian 22, Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak ke gunung yang akan ditunjukkannya dan mengorbankannya di sana. Gunung, Bukit Golgota, Puncak Kalvari. Jadi gunung itu menjadi suatu tempat yang tinggi dan disitulah Tuhan berkenan untuk melihat pengorbanan yang dilakukan Abraham, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal dari Sarah. Ya. Meskipun ini adalah perintah yang sangat berat, Abraham menunjukkan ketaatan penuh kepada Tuhan dan bersedia mengorbankan anaknya. Meskipun Ishak adalah satu-satunya anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun pada saat terakhir ketika Abraham siap mengorbankan Ishak, Tuhan menghentikan tangan Abraham dan menunjukkan seekor domba sebagai pengganti korban. Peristiwa ini menjadi simbol iman yang luar biasa dan kesediaan Abraham untuk taat kepada Tuhan meskipun menghadapi pengorbanan yang sangat besar. Dalam tradisi Kristen, kisah ini juga dipandang sebagai simbol pengorbanan Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Tuhan yang dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Jadi begitu belas kasihnya Allah itu sehingga ya kesetiaan Abraham. Jadi kesetiaan Abraham itu tiada taranya. Berikutnya adalah pernikahan Ishak.
setelah kejadian pengorbanan yang hampir terjadi, Ishak tumbuh dewasa dan menikah dengan Ribka, ya, seorang wanita yang dipilihkan oleh Tuhan untuknya. Kisah pernikahan Ishak dan Rebeka, ya, sangat berkesan karena diceritakan bahwa Abraham mengutus pelayannya untuk mencari istri bagi Ishak dari keluarga Abraham, bukan dari bangsa Kanaan. Jadi Abraham itu tidak mau dari bangsa Kanaan. Jadi pelayan itu bertemu dengan Rebeka di sumur dan Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah calon istri yang tepat untuk Ishak. Rebeka menerima undangan untuk menikah dengan Ishak dan mereka menikah, yang kemudian menghasilkan dua anak kembar, Esau dan Yakub. Nah, ya, anak kembar ini, satu berbulu, satu tidak berbulu, ya kan? Satu berkulit merah, satunya berkulit mulus. Kemudian kehidupan dan peran Ishak dalam perjanjian. Ishak adalah penerus perjanjian Tuhan yang dimulai dengan Abraham. Ketika Abraham meninggal, Ishak menerima berkat Tuhan dan perjanjian yang telah diberikan kepada ayahnya. Meskipun peran Ishak dalam kitab Kejadian tidak sebanyak Abraham, dia tetap menjadi tokoh penting dalam sejarah umat Israel. Tuhan memberkati Ishak dengan banyak anak dan kemakmuran. Ya. Lalu kisah Esau dan Yakub. Nah ini, Ishak memiliki dua anak laki-laki, Esau dan Yakub, yang kelahirannya tercatat dalam Kejadian 25. Esau adalah anak sulung yang lahir lebih dulu, namun Yakub yang lahir kedua kemudian mendapatkan berkat utama dari ayahnya meskipun melalui tipu daya bersama ibunya Rebeka. Jadi dua orang yang melakukan penipuan terhadap bapaknya, ya. Ketika Ishak ingin memberikan berkat kepada Esau, Rebeka membantu Yakub menyamar sebagai Esau untuk menerima berkat tersebut. Jadi sebenarnya Allah itu melihat Yakub itu, ya, tetapi karena berkat itu disampaikan oleh Ishak, ya, anak dari perjanjian Tuhan, yang tertawa tadi artinya sukacita. Jadi Rebeka ini, ya, menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Meskipun perbuatan itu penuh dengan konflik dan tipu daya, itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk meneruskan perjanjiannya kepada keturunan Yakub yang nantinya dikenal sebagai bangsa Israel. Kehidupan akhir Ishak. Ishak hidup hingga usia 180 tahun, ya. Cukup panjang usianya. Ketika Ishak menjelang akhir hayatnya, dia mengarahkan berkat-berkat terakhirnya kepada anak-anaknya, terutama kepada Yakub. Ishak akhirnya meninggal di usia yang panjang dan dia dimakamkan bersama istri pertamanya Rebeka di Gua Makpela, tempat peristirahatan keluarga patriark yang juga menjadi makam Abraham dan Sarah. Jadi dia dimakamkan di satu makam dengan Abraham dan Sarah, bapak dan ibunya. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Ishak adalah tokoh penting dalam sejarah perjanjian Tuhan dengan umatnya sebagai anak yang lahir dari janji Tuhan. Dia menjadi penerus perjanjian yang dimulai dengan Abraham. Kehidupannya mencerminkan tema kesetiaan Tuhan dan memenuhi janjinya, serta pentingnya ketaatan dan iman kepada Tuhan. Meskipun tidak sepopuler ayahnya Abraham atau anaknya, Yakub, Ishak tetap memainkan peran penting dalam meneruskan garis keturunan yang akan membentuk bangsa Israel.